Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila dibentuk agar dapat menjawab semua isu-isu kontemporer yang terus berkembang hingga saat ini. Dilihat dari nilai-nilai dituangkan dalam 5 sila tersebut. Karena Pancasila dijadikan pandangan hidup dan filsafat bangsa Indonesia, Pancasila harus diamalkan dalam pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi informasi. Revolusi industri yang keempat atau Industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan teknologi digital serta mesin-mesin otomatis yang saling terkoneksi melalui jaringan internet. Pada tahun 2030, Indonesia ditargetkan menjadi 10 besar ekonomi dunia. Globalisasi membawa berbagai tantangan baru di Indonesia. Salah satunya adalah persaingan kemampuan sumber daya manusia, baik secara hard skill dan soft skill. Persaingan untuk dunia kerja saat ini tidak hanya antar daerah lokal, melainkan antar negara. Globalisasi juga membawa dampak terhadap perkembangan teknologi. Terlihat munculnya revolusi industri 4.0. Sehingga Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena dapat menangkap dinamika internal yang mengandung dan merangsang SDM Indonesia untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Sehingga Pancasila dianggap penting dalam mempersiapkan SDM di era industri 4.0. Perkembangan revolusi tersebut menjadikan Pancasila harus mengikuti pola tersebut, terutama di pendidikan tingkat vokasi. Penanaman nilai Pancasila pada SDM pendidikan tingkat vokasi sangat penting, karena hal tersebut merupakan penguat soft skill SDM. Perkembangan revolusi industri 4.0 juga disebut sebagai revolusi industri yang akan mengubah pola dan relasi antara manusia dengan mesin. Inovasi yang diawali dengan besarnya data di internet dan penggunaan cloud mengubah produk industri, serta mengubah proses produksi dan pemasaran produk, bahkan mengubah gaya hidup masyarakat karena produk dari revolusi industri ini dapat melihat penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Secara umum, revolusi industri keempat ditandai dengan full automation, proses digitalisasi dan penggunaan alat elektronik dengan secara sistem informatika. Hal tersebut juga akan mempengaruhi relasi antara customer dengan perusahaan serta relasi masyarakat umum dengan pemimpin negaranya. Revolusi industri 4.0 merupakan suatu yang tidak dapat ditolak karena telah terlihat bahwa penggunaan berbagai macam hasil produk revolusi industri 4.0 telah dirasakan saat ini. Pada revolusi industri sebelumnya biasanya selalu didominan oleh negara-negara Eropa dan Amerika yang memiliki berbagai modal yang lebih besar. Akan tetapi, revolusi industri 4.0 memungkinkan setiap negara untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuannya secara internal dari segala bidang. Karena batas-batas negara akan semakin berkurang dengan masifnya pertukaran informasi di era digital. Indonesia secara umum berada pada posisi tengah dalam revolusi industri 4.0 di ASEAN. Kondisi tersebut bukan berarti Indonesia harus merasa tenang, karena negara lain seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam juga berupaya bergerak lebih cepat. Revolusi industri 4.0 memungkinkan tiap negara untuk melakukan leapfrogging. Oleh karena itu, Indonesia perlu rencana yang strategis dan segera diimplementasikan dalam rangka pelaksanaan inovasi era revolusi industri keempat. Indonesia perlu melakukan pemetaan potensi dan tantangannya, serta merumuskan tujuan dari revolusi industri 4.0 yang akan berkembang. Selanjutnya, pada perkembangan era ini dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, baik industri, entrepreneur, pemerintah pusat, pemerintahan daerah, serta organisasi masyarakatan dalam merumuskan strategi Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0. Dalam perkembangannya, revolusi industri 4.0 harus direspon secara cepat dan tepat oleh seluruh pemangku kepentingan tidak terkecuali di bidang pendidikan tinggi vokasi agar mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah persaingan. Untuk itu, pendidikan tingkat vokasi wajib merumuskan kebijakan strategi dalam berbagai aspek mulai dari kelembagaan,
bidang studi, kurikulum, sumber daya, serta pengembangan kiber university, dan respect hingga inovasi dengan tanpa tidak melepaskan nilai Pancasila sebagai acuan dalam